Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Diana Shane Siombing sebagai konsulator Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan nama Ibu dan usia Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Silvi Ramatika, biasa dipanggil Ibu Silvi. Kemudian umur saya saat ini 23 tahun, Ibu. Baik Ibu Silvi, menurut screening yang sudah kami lakukan, Ibu ini sedang mengalami hamil pada trimester pertama dan mengalami mual muntah yang cukup sering dan mengakibatkan berat badan Ibu turun 2 kilo. Apakah betul Ibu? Iya, betul, Ibu. Baik, pada pagi hari ini kita akan memfokuskan untuk membantu Ibu mengurangi mual muntah Ibu dan mencegah kekurangan cairan dalam tubuh Ibu dan menjaga asupan energi Ibu tetap terpenuhi sedikit demi sedikit, dan kita akan mencari strategi yang akan membuat Ibu lebih nyaman lagi. Ibu bisa menceritakan bagaimana pola mual muntah Ibu selama ini. Apakah terjadi sepanjang hari atau hanya waktu tertentu saja Ibu? Oke, sebelumnya untuk mual muntah itu hampir dalam beberapa minggu terakhir ini itu sering mual muntah, apalagi di pagi hari itu sering muntah ya. Tapi di siang hari itu juga mual muntah juga. Jadi mungkin 2-3 kali sehari itu sudah sering mual muntah juga, Ibu. Jadi mual muntah Ibu tuh cukup sering, terutama pada pagi hari, Ya. dan mualnya bisa sampai beberapa kali sehari gitu. Ya. Pasti itu sangat tidak nyaman Ibu untuk kegiatan Ibu sehari-hari ini, Ya, betul. apalagi setiap hari mengalaminya ya Bu ya. Apakah yang paling Ibu sangat mengkhawatirkan nih dalam kondisi Ibu seperti ini? Oke, tentunya karena mual muntah ya, Bu ya. Selama beberapa minggu terakhir itu mungkin yang ditakutkan ke janin saya sendiri, terlebih asupan nutrisinya juga kurang. Oke, itu sangat kekhawatiran yang sangat wajar ya Bu ya untuk hamil Ibu yang pertama ini, apalagi pada trimester pertama ini. Pada trimester pertama ini Ibu, hormon kehamilan meningkat dan sangat merangsang pada pola pemikiran Ibu. Itu sebabnya banyak ibu-ibu hamil di luar sana yang mengalami NPH atau mual muntah kehamilan. Nah, selama Ibu hamil, Ibu bisa minum atau makan lebih sedikit. Biasanya janin itu akan tetap aman saja Ibu. Yang paling penting kita akan atur strategi supaya tubuh Ibu tidak kekurangan cairan dan energi. Baik, di sini kita akan memfokuskan kepada pengelolaan mual muntah Ibu. Yang dimana yang pertama, hindari namanya perut kosong Ibu. Pada perut kosong ini justru akan bisa memperparah mual muntah Ibu. Jadi sebaiknya sebelum Ibu bangun tidur, Ibu bisa mengonsumsi 2-3 keping biskuit tawar terlebih dahulu Ibu. Selanjutnya ada namanya porsi kecil namun sering, dimana yang biasanya Ibu sering makannya 2-3 kali sehari, Ibu bisa mengurangi porsi itu menjadi 5-6 kali, namun porsinya itu harus lebih kecil Ibu untuk mengurangi intensitas mual Ibu selama kehamilan. Selanjutnya ada namanya hindari pemicu kayak misalnya seperti asap. Apakah Ibu sering masak? Untuk hamil yang trimester pertama ini jarang masak sih, karena jarang karena nggak bisa nyium bau bawang atau bau goreng-gorengan. Oh, bagus Ibu. Sebaiknya kalau hal-hal yang tersebut itu bisa dihindari Ibu, karena itu bisa menjadi faktor pemicu Ibu sering mual muntah. Nah, baik, berarti untuk sementara ini kita harus hindari namanya makanan yang digoreng maupun beraroma yang sangat tajam ya Ibu ya. Terus kita akan masuk ke pencegahan dehidrasi Ibu yang selama Ibu alami di kehamilan ini ya Bu ya, yang dimana tanda-tanda dehidrasi yang akan Ibu perlu waspadai, yang pertama bibir kering, jarang buang air kecil, urin berwarna pekat, dan yang terakhir itu pusing saat berdiri. Nah, dari tanda-tanda dehidrasi yang saya bacakan ini, apakah Ibu pernah mengalami? Yang ini sih Bu, urin cukup pekat dan kadang juga merasa pusing waktu berdiri. Oke, berarti asupan cairan Ibu yang perlu kami tingkatkan sedikit demi sedikit ya Ibu ya. Selanjutnya ada strategi cairan Ibu, yang dimana pertama Ibu harus mengonsumsi air putih dalam suhu ruang dan air jahe, terus air dingin biar Ibu merasa lebih nyaman aja. Oke, karena berat Ibu tadi menurun sampai 2 kilo, kita perlu menaikkan asupan energi secara perlahan juga Ibu, yang dimana tahap pertama di hari pertama sampai hari ketiga itu Ibu harus fokus terhadap makanan.
yang dimana ibu bisa tuh mengonsumsi yang namanya biskuit, roti tawar, bubur, pisang, kentang rebus. Nah, di tahap kedua di hari ke-4 sampai ke-7 ibu bisa mengonsumsi yang namanya telur rebus 1 butir saja. Terus ada tahu atau tempe kukus, ibu bisa milih yang mana yang menurut ibu selera. Terus yang terakhir itu ada namanya sup ayam bening. Nah, untuk tahap ketiga ibu sudah bisa di kondisi yang membaik, ibu bisa menambah nih porsi makanan ibu sedikit demi sedikit, lauknya juga bisa ditambah. Jika tidak memaksa langsung banyak, tapi ibu bisa bertahap secara hari demi hari. Oke, gitu, baik. Bu. Baik, untuk Ibu Silvi, saya ingin ibu tahu bahwa kondisi ibu ini bukan kesalahan dari ibu sendiri. Iya. Namun banyak sekali ibu-ibu hamil di luar sana yang mengalami keadaan seperti ini, dan kebanyakan kasus ini akan membaik setelah trimester pertama ini setelah selesai. Nah, yang paling penting sekarang ibu tidak merasakan mual muntah dulu, terus ibu tidak menyalahkan diri sendiri dan fokus pada langkah kecil yang akan ibu lakukan selanjutnya. Saya sangat senang dengan keadaan ibu yang sekarang masih bisa bertahan dan masih bisa sehat. Baik, Ibu. Baik Ibu, dari semua strategi yang sudah saya diskusikan ini, apa yang paling siap Ibu lakukan untuk mual besok selanjutnya? Oke, mungkin tadi yang seperti sudah Ibu sampaikan, saya mungkin bisa menghindari pertama makan makanan yang berbau tajam, terus misalnya goreng-gorengan juga. Terus mungkin nanti saya pengen nyoba ini sih Bu, kalau misalnya nggak mual lagi atau mencoba untuk nggak mual muntah lagi, mungkin bisa makan buah-buahan. Tapi untuk itu kayaknya saya nggak bakal mual sih, jadi bakal nyoba makan buah-buahan. Terus yang seperti Ibu bilang tadi, biskuit atau roti tawar dan kentang kukus mungkin. Oke, baik. Berarti kita harus punya target untuk minggu ini ya Ibu ya, yang dimana pertama itu makan minimal 5 kali sehari dalam porsi kecil. Yang kedua, minum 2-3 teguk setiap 15 menit. Yang ketiga, hindari gorengan dan bau-bau yang tajam tadi Ibu sebutkan. Terus yang keempat, catat makanan yang paling nyaman. Apakah ini realistis untuk Ibu selanjutnya? Cukup realistis dan bakal saya coba ke depannya. Oke. Hari ini kita sudah banyak membahas ya Ibu ya. Yang pertama tadi tentang cara mengurangi mual muntah Ibu, cara mencegah dehidrasi Ibu, cara menaikkan asupan energi secara bertahap, dan pentingnya menjaga pikiran tentang tetap tenang. Saya melihat Ibu mempunyai motivasi yang sangat kuat ya Ibu ya. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan janin Ibu yang di perut juga, itu sangat itu sebuah modal yang sangat besar nih untuk Ibu selanjutnya. Baik, jika muntah lebih dari 5 kali sehari, tidak minum sama sekali atau merasa sangat lemas, secara pemeriksaan Ibu harus lebih sering menjaga janin Ibu untuk selanjutnya. Terima kasih juga untuk Ibu atas konseling Ibu pada hari ini yang sudah mau terbuka sharing kepada saya. Semoga strategi ini sangat membantu Ibu dalam kondisi sekarang dan kepada janin Ibu juga. Baik, oke, di sini saya akan menunjukkan leaflet kepada Ibu, yaitu tentang strategi mengatasi mual muntah. Nah, yang tadi saya sudah menjelaskan panjang kali lebar Ibu bisa melihat rangkuman ini yang dimana pola makan cerdas, dimana Ibu harus makan porsi kecil dengan frekuensi yang tadi saya sebutkan 6-8 kali sehari. Terus hindari namanya perut kosong. Ibu bisa menyiapkan tuh biskuit yang tadi Ibu baru bangun tidur. Ibu bisa menyiapkan biskuit yang kecil-kecil aja, yang penting Ibu tidak perut Ibu tidak kosong seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya makan perahan. Ibu bisa tuh mengurangi intensitas ngunyah Ibu yang tadinya cepat sekarang jadi lambat. Yang penting makanan itu masuk ke dalam tubuh Ibu. Selanjutnya ada namanya pilih makanan dingin atau suhu ruang dan sedikit berbau, biar perlu tidak ada baunya sama sekali. Selanjutnya utamakan karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Oke, baik, selanjutnya ada yang namanya pencegahan dehidrasi Ibu. Di mana minuman air putih sedikit tapi sering, teguk kecil setiap 15 menit. Terus selanjutnya ada konsumsi minuman elektrolit seperti air kelapa muda.
Selanjutnya ada ibu bisa mencoba air jahe yang hangat atau air lemon dingin untuk mengurangi mual muntah ibu. Selanjutnya ada minum di antara waktu makan, tapi bukan saat makan ya Bu ya. Iya. Biar tidak bernumpuk-numpuk seperti itu, makanannya masuk gitu. Terus targetnya ibu dalam per hari itu minum itu harus 8 sampai 10 gelas per hari. Disesuaikan aja sama toleransi ibunya bagaimana. Selanjutnya ada namanya tips tambahan ibu. Ini nih tips tambahan yang ibu bisa lakukan. Yang pertama ada cium aroma jahe atau lemon segar untuk meredahkan mual ibu. Terus selanjutnya ada hindari pemicu bau ibu yang sangat menyengat seperti gorengan-gorengan, terus parfum yang sangat kuat dan aroma asap-asap di luaran sana ibu yang bisa menyebabkan. Selanjutnya ada ibu harus istirahat setelah makan, posisi semi tegak. Seperti itu ibu ya. Selanjutnya ada konsumsi suplemen B6 sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Nah, baik, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan leaflet mengenai asupan energi bertahap untuk ibu dan janin ibu. Di mana jam 6 pagi ibu sudah harus bisa makan cracker atau biskuit tanpa rasa 3 sampai 4 keping ditambah air jahe hangat. Terus selanjutnya di jam 8 pagi ibu sudah bisa tuh memulai makanan berat, kayak misalnya ibu mencoba bubur nasi tapi dengan porsi setengah mangkuk saja ditambah telur rebus. Nah di jam 10-nya ibu bisa mengonsumsi cemilan seperti misalnya pisang atau semangka ditambah susu ibu hamil setengah gelas saja. Nah selanjutnya untuk makanan siang ibu bisa mengonsumsi nasi setengah porsi saja, sesuaikan dengan ibunya aja biar tidak terjadi mual muntah tadi, ditambah ayam kukus atau sup sayur bening ibu. Nah di jam sorenya ibunya bisa mengonsumsi cemilan misalnya roti tawar 1 lembar ditambah selai kacang, atau mungkin ibu tidak terlalu suka selai atau gimana boleh aja makan roti tawar aja ibu ditambah teh jahe. Nah selanjutnya di jam makan malam ibu bisa tuh mengonsumsi nasi setengah porsi saja ditambah ikan kukus, tahu, sayur rebus. Nah untuk makanan penutup cemilannya ibu bisa mengonsumsi susu ibu hamil 1 gelas penuh. Oh jadi mau nanya nih Bu, kalau misalnya tahunya ini dikukus itu berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Ya. Senyamannya ibu aja biar tidak mengurangi itunya ibu, baunya ibu, mual muntahnya ibu ya. Oke baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan dukungan psikolog nih tentang ibu supaya ibu tenang, janin ibu tenang juga di dalam perut. Jadi dalam sampai persalinan tuh sehat semua ibu maupun janinannya ibu. Gimana kondisi mual di trimester pertama itu ibu, itu adalah suatu tanda kehamilan ibu yang sangat sehat sebenarnya. Jadi janin yang di dalam perut ibu itu memiliki cadangan nutrisi dari tubuh ibu. Selanjutnya ada manajemen kesehatan stres ibu, dimana kan ibu tadi sering banget stres ya gara-gara kurangnya makan, terus jarang minum dan sebagainya macamnya gitu lah ya. Teknik realisasi nafas dalam itu ibu bisa melakukan teknik realisasi nafas dalam, meditasi ringan, atau mendengarkan musik jika ibu hobi tuh mendengarkan musik. Hobi banget musik. Ibu juga bisa tuh mengurangi intensitas mual ibu. Selanjutnya ada dukungan dari keluarga. Ibu punya orang tua yang bisa ibu ajak sharing, bisa jadi keluh kesah ibu, suami ibu juga ya. Itu bisa membantu ibu dalam mengurangi makanan ibu, dalam membantu mengkonsumsi makanan lah gitu, dan sehari-harinya ibu gitu. Selanjutnya ada pemantauan rutin, di mana ibu harus mengontrol setiap 2 kali seminggu, memonitoring berat badan dan asupan makanan secara berkala bersama ahli gizi. Seperti itu ibu. Baik, terima kasih ibu. Apakah ada pertanyaan ibu dari penjelasan saya tentang leaflet ini? Sudah cukup ini sih Bu, paham sedikit dan udah tahu harus ngapa-ngapainnya ke depannya untuk mengurangi mual muntah ini.
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Iya. Silvi untuk konseling pada pagi hari ini. Iya, Bu. Semoga persalinan Ibu selama 9 bulan ini berjalan baik sampai nanti persalinan ya Ibu ya. Dan anak Ibu juga yang di dalam jadi baik, tetap sehat Ibu. Baik, terima kasih. Saya tutup konseling pada pagi hari ini Iya, Ibu. Bu. Mohon maaf Ibu jika ada kesalahan kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Selamat pagi, Bu.